Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah kebijakan publik. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yaitu terkait proses pembuatan kebijakan publik. Kemarin kita sudah mendiskusikan tema tentang agenda setting, yaitu bagaimana membangun kesadaran di masyarakat tentang adanya sebuah persoalan. Ya, persoalan yang menyangkut kepentingan atau hajat hidup publik, makanya disebut sebagai persoalan publik. Kalau sebuah persoalan publik sudah muncul, maka diperlukan tindakan untuk meresponnya. Nah, tindakan tersebut tidak lain adalah kebijakan publik. Ya, kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kebijakan publik itu dibangun atau bagaimana kebijakan publik itu disusun. Ya, sudah terlihat di layar. Proses pembuatan kebijakan publik. Nah, inilah gambaran umumnya bagaimana proses pembuatan kebijakan publik itu berlangsung. Ya. Kita lihat di layar. Karena proses pembuatan kebijakan publik itu sifatnya siklus, ya, sifatnya siklis, berputar dari agenda, rumusan, penetapan, penerapan, MONEF. Lalu MONEF ini menjadi masukan bagi agenda berikutnya. Ya. Maka dalam kajian kebijakan publik, proses pembuatan kebijakan itu sering juga disebut sebagai siklus kebijakan publik. Ya, karena dia bersifat siklis, berputar dari awal kembali ke awal lagi. Mari kita lihat satu persatu komponen-komponen ini bagaimana pengertiannya dan apa contohnya di dunia nyata. Oke, yang pertama agenda. Seperti yang sudah kita bahas panjang lebar minggu kemarin, yang pertama tentu adalah merumuskan agenda kebijakan. Tidak lain adalah agenda setting, yaitu upaya atau proses membangun kesadaran terhadap sebuah persoalan publik. Persoalan publik itu bisa bersifat materi, persoalan infrastruktur, persoalan bahan pokok, tapi juga bisa persoalan-persoalan non-materi, keadilan, menghindarkan konflik, peningkatan pendidikan, menghapuskan buta huruf, dan lain-lain. Ya. Sesuatu yang membuat publik tidak puas. Artinya publik menginginkan suasana yang lebih baik, baik berupa materi, kesempatan, atau sistem nilai. Ya. Lalu setelah agenda publik itu muncul, ada satu agenda yang dijadikan pilihan, yang didorong oleh masing-masing kelompok. Kemudian muncul suatu agenda yang disepakati secara baik itu disepakati secara unanimous, disepakati aklamasi, ya, maupun yang disepakati oleh kelompok mayoritas. Ya, karena kalau dalam bahasa demokrasi, keputusan itu sudah bisa diambil apabila
konstituen 50% plus 1 konstituen menyetujui, ya, majoritarian. Ya, siapa yang suara terbanyak akan menjadi legitimasi yang sah untuk penentuan arah kebijakan, untuk memutuskan kebijakan apa yang harus diambil. Setelah agenda ditetapkan, maka dibuatlah rumusan, ya, rumusan kebijakan, upaya merumuskan kebijakan. Apa itu? Yaitu memilih solusi untuk merespon persoalan tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya ada persoalan kemiskinan, jadi katakanlah ada laporan baik dari survei maupun kajian-kajian yang lain, baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun lembaga non-pemerintah, menemukan terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Tentu saja ketika COVID ini atau wabah coronavirus melanda, tentu terjadi banyak pengangguran. Pengangguran memicu kemiskinan. Ketika angka kemiskinan meningkat akibat meningkatnya pengangguran, apa respon kita? Ketika sudah ditetapkan menjadi persoalan, apa respon? Apa respon pemerintah? Ya, maka pemerintah melakukan diskusi, melakukan kajian, apa solusinya? Nah, solusi itu bisa macam-macam. Ya, makanya kebijakan publik tidak pernah linier karena pilihan-pilihan kebijakan itu atau kebijakan itu merupakan penetapan dari pilihan-pilihan yang ada. Memilih alternatif-alternatif yang ada, opsi-opsi yang ada. Contoh misalnya kita bicara soal kemiskinan. Banyak cara untuk menanggulangi kemiskinan. Yang pertama bisa bantuan langsung, terutama untuk mereka-mereka yang berada pada paling bawah, ya, safety net, jaring pengaman supaya mereka bisa survive karena tidak ada alternatif yang lain. Bantuan langsung. Ada juga model yang tidak bantuan langsung tetapi bantuan tidak langsung. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memberi bantuan kepada orang kaya. Nah, ini nanti prosesnya ideologis ya. Bagaimana kebijakan publik itu bisa sangat kompleks. Mengentaskan kemiskinan dengan memberi uang kepada orang kaya atau memberi stimulus ekonomi kepada orang kaya, karena orang kaya itu terutama pelaku usaha. Ya, karena kalau pelaku usaha mendapatkan stimulus, dia bisa melakukan aktivitas usaha, maka aktivitas usaha itu bisa menyerap tenaga kerja, bisa menghasilkan produksi yang bisa mengurangi pengangguran dan bisa mengurangi kemiskinan. Dari sini ada dua alternatif. Beri bantuan langsung kepada orang miskinnya, atau beri bantuan kepada orang kaya, supaya orang kaya yang memperkaya diri, tapi dalam proses memperkaya diri itu dia menggandeng para pengangguran, ya, orang-orang yang di PHK tadi itu untuk tidak jadi di PHK atau mendapatkan pekerjaan baru dan mereka mendapatkan kesejahteraan. Nah, itu dua pilihan yang tidak bisa diselesaikan dengan kalkulasi matematik. Ya, karena masing-masing punya plus minus. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, tapi ujungnya sama. Dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran. Dilema semacam itu hanya bisa diselesaikan melalui ideologi. Ya, pemerintahnya miring kemana, ideologinya kemana. Apakah ideologinya berorientasi kesejahteraan atau berorientasi keadilan. Nah, itu nanti akan menentukan bagaimana solusi ini diambil.
Demikian juga pengentasan kemiskinan itu juga bisa melalui program transmigrasi. Ya. Bukan diberi bantuan langsung, bukan diberi bantuan tidak langsung kepada orang kaya untuk membuka usaha, tetapi diberi kesempatan baru. Ya, diberi kesempatan untuk merintis usaha dan diberi modal oleh pemerintah. Dan sebenarnya modal yang lain juga bisa, pemerintah menyediakan paket-paket stimulus usaha, ya, sehingga masyarakat yang terdampak oleh COVID ini bisa membangun usaha dan membangun kesejahteraan ekonomi. Ya. Jadi perumusan kebijakan itu adalah proses untuk memilih di antara solusi-solusi yang ada. Nah, biasanya proses ini bisa terjadi internal di pemerintahan kalau sifatnya teknis ya. Bagaimana mengatasi banjir, bagaimana mengatasi jalan yang rusak. Jadi kalau ada jalan rusak ya, itu apakah dibuatkan jalan baru atau apa istilahnya? Perbaikan jalan ya. Tetapi karena kita menyaksikan di negeri kita tercinta kalau proyek-proyek pembangunan jalan itu kan terjadi rutin setiap tahun menjelang selesai musim penghujan atau menjelang Lebaran. Itu biasanya dilakukan perbaikan jalan yang terus-menerus setiap tahun sehingga ada guyonan ini bukan proyek pemeliharaan tetapi pemeliharaan proyek, jadi supaya proyeknya tetap berjalan. Diagendakan tahun depan diperbaiki lagi, diagendakan tahun depan diperbaiki lagi. Itu guyonnya karena ada proyek yang selalu berjalan dari tahun ke tahun. Nah, itu adalah bentuk solusi. Apakah solusinya rehab atau solusinya membuat baru? Kalau masalah infrastruktur. Kalau pengentasan kemiskinan, apakah bantuan langsung atau bantuan modal atau stimulus kepada para pengusaha supaya mereka tidak mem-PHK karyawannya. Nah, ini bisa dilakukan secara internal pemerintah, ya, bisa melalui proses musyawarah publik. Ya, kita mengenal adanya musyawarah perencanaan pembangunan yang terjadi mulai dari yang paling rendah di pedesaan pada bulan-bulan awal tahun sampai nanti di akhir tahun. Dari desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, provinsi para gubernur bersama presiden merumuskan rencana pembangunan secara nasional di akhir tahun. Nah, itu adalah bentuk upaya perumusan kebijakan. Ya, memilih solusi untuk merespon persoalan publik. Jadi kalau agenda sudah muncul, ya, tidak serta-merta itu bisa dilaksanakan begitu saja, tetapi perlu dibicarakan ini lewat mana, pakai apa, uangnya siapa, siapa yang melaksanakan, kapan waktunya, berapa jangka waktu yang tersedia. Kira-kira kalau tidak sukses, adakah plan B-nya? Nah, itu semua dibicarakan di sini. Namanya proses perencanaan pembangunan. Bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, bisa melibatkan kelompok-kelompok publik atau melibatkan kelompok konsultan. Ya. Lalu yang ketiga, penetapan. Setelah dirumuskan, ya, dirumuskan bagus, maka ditetapkan. Ada proses perundangan. Nah, ini juga apa yang membedakan ya kebijakan publik sebagai manajemen kebijakan publik dibanding manajemen privat adalah manajemen kebijakan publik itu membutuhkan legitimasi politik. Jadi kalau sudah dirumuskan perlu pengadopsian. Ini ada bahasa yang beberapa istilah yang dikenal untuk menyebut proses penetapan kebijakan ini. Proses politik, ada proses penetapan, ada proses adopsi. Jadi setelah kebijakan itu dirumuskan. Ya, istilah penetapan itu adalah setelah dirumuskan ditetapkan. Mana yang akhirnya solusi itu dipilih, ya ditetapkan melalui perundangan. Ada juga yang menyebutnya sebagai proses politik. Ya, karena
sebuah perencanaan pembangunan belum akan menjadi perencanaan, sebuah solusi kebijakan, rumusan kebijakan, belum akan menjadi rencana pembangunan sebelum diketok menjadi undang-undang. Ya baik namanya undang-undang, peraturan presiden, keputusan gubernur, peraturan bupati, dan lain sebagainya, sampai perdes, ya peraturan desa. Tapi dia harus dalam bentuk perundangan. Nah, proses penetapan undang-undang dalam konteks masyarakat demokrasi, politik demokrasi itu harus melibatkan publik. Karena yang punya suara, kedaulatan ya, yang boleh memutuskan, itu bukan pemilik modal, bukan presiden, bukan saudara-saudaranya presiden, tetapi rakyat. Bagaimana caranya? Ya bisa referendum dengan mengundang seluruh rakyat. Tetapi tentu itu memakan waktu yang lama dan nggak jalan-jalan kalau begitu. Yang normal adalah dengan melalui wakil rakyat, melalui lembaga legislatif. Oleh karena itu, setelah dirumuskan biasanya oleh pemerintah, maka dibawa ke legislatif. Dibahas, digodok oleh lembaga legislatif. Apakah nantinya lembaga legislatif ini menolak atau menerima? Nah, itu proses politik. Ya, karena kebijakan publik itu tidak linier. Apa yang dimaksud oleh pemerintah yang menurut pemerintah baik, belum tentu oleh wakil rakyat dianggap baik. Karena misalnya pembangunan, percepatan pembangunan, tapi itu di kawasan percepatan pembangunan di desa tertinggal, misalnya terlihat baik, tapi ketika pada kenyataannya yang menjadi prioritas adalah pedesaan di Jawa, ya tentu untuk wakil rakyat yang berasal dari provinsi-provinsi di luar Jawa pasti akan protes, ya, karena itu tidak menguntungkan mereka, hanya menguntungkan wakil-wakil rakyat. Pasti akan disetujui oleh wakil rakyat yang dari Jawa, menguntungkan konstituennya, tetapi tidak disetujui oleh wakil rakyat yang berasal dari kepulauan luar Jawa. Ya, demikian juga pembangunan pertanian, ya tentu akan disetujui oleh anggota masyarakat yang dari pertanian. Tetapi bagaimana dengan komunitas nelayan? Nah, kapan mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah? Itu juga menjadi bagian dari proses penetapan ini. Makanya ini disebut sebagai proses politik karena pengusung undang-undang dalam hal ini pemerintah perlu melakukan lobby kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, yang ada di gedung DPR, dengan membuat argumen, dengan menunjukkan bukti, dengan bahkan kadangkala melakukan kompromi-kompromi, transaksi-transaksi, ya, proses politik yang tidak mudah difahami oleh masyarakat awam. Ada satu ungkapan yang terkenal, ya, dari mantan kanselir Jerman yang mengatakan bahwa pembuatan kebijakan publik itu seperti membuat sosis. Lebih baik kalian nggak perlu tahu prosesnya. Karena kalau tahu prosesnya biasanya kita nggak akan doyan untuk makan. Kalau tahu bagaimana proses pembuatan sosis itu. Mulai dari menyembelih binatangnya, dicincang-cincang, digiling, mungkin dilempar-lempar, diinjak-injak baru dibungkus, ya. Kata Otto von Bismarck, proses pembuatan kebijakan itu seperti orang membuat sosis. Terima jadi sajalah, nggak usah tengok hasilnya. Ya, sama kalau kita melihat sidang-sidang di gedung DPR, ya, lebih sering kita akan menjadi jengkel. Ya, bagaimana anggota DPR itu berdebat kusir, yang lain yang sebagian berdebat kusir, yang sebagian ngantuk, yang sebagian nggak datang, gitu kan. Tetapi itu bagian dari proses politik penetapan kebijakan. Itulah makanya penetapan ini sering disebut sebagai proses politik. Ya, demikian juga ada yang menyebut sebagai proses adopsi, dalam arti itu diadopsi dalam program pemerintah karena sebelumnya kan masih rancangan, desain, kemudian diadopsi menjadi bagian dari
undang-undang. Ya. Berikutnya setelah ditetapkan, apa? Diterapkan, dilaksanakan, diimplementasikan. Apa itu implementasi? Implementasi adalah mobilisasi sumber daya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Apa itu sumber daya? Bisa dana, bisa orang, bisa waktu, bisa fasilitas. Jadi implementasi itu bahasa teknisnya adalah upaya mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mencapai target kebijakan yang sudah ditetapkan. Apakah pengentasan kemiskinan, membangun perumahan, mencegah terjadinya terorisme, dan lain sebagainya, dalam rangka merespon persoalan publik tadi itu. Ya, jadi ini urut-urutannya, agenda, kemudian perumusan, penetapan, dan implementasi. Pelaksanaan. Pelaksanaan itu apa? Pelaksanaan adalah ketika pemerintah melakukan mobilisasi sumber daya. Tenaga, manusia, dana, fasilitas, waktu. Waktu itu termasuk sumber daya. Nah ini kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang muncul hal-hal yang tidak direncanakan. Misalnya ketika harus membangun jalan, tiba-tiba terjadi bencana di tempat lain, bisa jadi pemerintah kemudian melakukan keputusan darurat untuk menghentikan suatu kebijakan di mana sumber dayanya dialokasikan ke tempat lain yang lebih membutuhkan, terutama kepentingan-kepentingan yang sifatnya darurat. Ya. Atau kalau dalam kaitan dengan paradigma inkremental atau modeling inkremental kebijakan, ya, penguasanya berganti bisa berubah kebijakannya. Ya. Yang dulunya membangun pertanian, ketika pejabatnya berganti berasal dari kawasan pantai, bisa jadi kebijakannya diubah untuk pengembangan perikanan. Nah, karena kebijakan publik itu menurut salah satu paradigma bersifat inkremental. Tidak punya arah yang jelas, mengikuti perkembangan situasi. Ya. Dan kalau inkremental itu terkait atau inkremental elitis, ya tentu berganti penguasa akan berganti kebijakan. Ya, oke. Implementasi artinya mobilisasi sumber daya. Setelah diimplementasikan atau sembari proses diimplementasikan ada MONEV, monitoring dan evaluasi. Sebenarnya ada 3 ya, monitoring, kemudian controlling, dan evaluasi. Monitoring itu apa? Pengawasan. Pengawasan itu apa? Pengawasan adalah proses untuk memantau mobilisasi sumber daya ini. Apa yang dipantau? Mobilisasi sumber daya. Oke. Proses untuk memastikan ya secara keseluruhan MONEV itu adalah proses memastikan semuanya on the right track. Ya. On the right track dalam hal ini adalah sesuai dengan rencana, sesuai dengan rumusan kebijakan yang sudah ditetapkan. Diawasi, kalau terjadi penyimpangan dikembalikan kepada rencana semula. Ya, jadi pengendalian atau kontrol itu adalah mengembalikan kepada rencana semula. Ya. Jadi proses pengawasan ini adalah memastikan semuanya on the right track. Memastikan semuanya on the right track. Lalu kalau ada yang tidak sesuai, dikembalikan
kepada rencana. Dan yang terakhir, dilakukan evaluasi. Evaluasi apa yang berhasil, mengapa berhasil. Apakah berhasil karena sesuai rencana atau berhasil ada faktor lain yang membantu yang di luar rencana. Nah, misalnya pengentasan ekonomi. Rencananya adalah dengan memberi bantuan langsung. Lalu tiba-tiba di sebuah daerah, katakanlah, ada pengusaha yang pindah tempat dari suatu provinsi ke provinsi tersebut, mengalokasikan anggaran usahanya untuk membuka usaha, berinvestasi di tempat itu, sehingga membantu pengentasan kemiskinan tanpa direncanakan oleh pemerintah. Nah, itu tentu tidak bisa dinisbatkan sebagai yang bisa ulang, ya. Itu sesuatu yang sifatnya kebetulan. Kebetulan tetapi positif. Tidak sesuai rencana tetapi sifatnya positif. Lalu hal yang direncanakan, apa saja yang berhasil? Dan apa saja yang tidak berhasil? Mengapa tidak berhasil? Oh, karena ternyata waktunya terlalu pendek, tidak cukup. Oke, berarti ada catatan untuk nanti diberikan masukan, ya, untuk agenda untuk perencanaan agenda yang akan datang. Ya, jadi pengawasan sejauh mana mobilisasi sumber daya ini berjalan sesuai dengan rencana, lalu pengendalian jika terjadi penyimpangan, kemacetan, ya, maka dikembalikan sesuai rencana semula. Dan yang terakhir, dilakukan evaluasi apa saja yang berhasil, apa saja yang tidak berhasil, mengapa berhasil, nanti ditetapkan menjadi bisa dilanjutkan pada periode berikutnya, dan apa yang tidak berhasil, faktor-faktor apa saja yang membuat tidak berhasil, itu yang diantisipasi nanti bisa dihindari pada siklus kebijakan berikutnya. Ya, dari sinilah proses pembuatan kebijakan publik yang merupakan sebuah siklus, dan karenanya sering disebut sebagai siklus kebijakan publik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana proses pembuatan kebijakan publik itu memiliki tahapan-tahapan yang khas. Terutama tadi itu ada tahapan adopsi, tahapan politik yang tidak dimiliki oleh manajemen privat. Jadi kalau manajemen privat itu asal ada rencananya, kemudian ada anggarannya, jalan. Nah, kalau di pemerintahan tidak bisa begitu. Meskipun pemerintah sudah punya rencana yang baik, ada anggarannya, ada perangkatnya, ada SDM-nya, tetapi kalau wakil rakyat yang mewakili rakyat itu tidak setuju, artinya rakyat tidak setuju. Itu tidak bisa dijalankan. Ya, karena tidak ada legitimasi publiknya, tidak ada legitimasi politiknya. Oleh karena itu, upaya untuk membangun atau merumuskan kebijakan publik mensyaratkan adanya adopsi politik. Ada proses politik, ada proses administrasi. Oke, sampai bertemu pada topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.